Halo, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Isma. Di sini berarti mata pelajarannya biologi. Oke, kali ini biologi kelas 12 IPA. Bu Isma mau bahas tentang metabolisme. Apa sih metabolisme? Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang enzim. Oke, enzim itu sangat berperan penting sekali dalam proses metabolisme ini. Nah, selanjutnya, metabolisme itu apa sih? Oke. Metabolisme sendiri adalah seluruh rangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik itu berupa penguraian ataupun pembentukan. Tidak hanya di tubuh manusia saja, tapi juga di tumbuhan, hewan, dan berbagai organisme. Oke. Yang pertama, metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme. Kira-kira bedanya apa? Katabolisme sendiri adalah proses penggunaan energi atau disimilasi. Apa itu disimilasi? Disimilasi adalah proses perombakan energi dari nutrien makanan yang ada. Jadi ketika kita misalnya gula, terus protein, lemak, itu kan sumber energi. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi energi yang sebenarnya? Maka harus ada proses namanya katabolisme. Katabolisme itu adalah perombakan. Sedangkan kalau anabolisme sendiri adalah penyusunan. Oke, kita bahas nanti yang anabolisme. Oke, lanjut. Katabolisme sendiri bisa terjadi secara aerob dan anaerob. Aerob, masih ingat? Nah, kalau aerob sendiri itu berarti membutuhkan udara, entah itu berupa oksigen maupun udara yang lainnya. Tapi di sini ditekankan kalau aerob itu hasil akhirnya nanti bergabung dengan oksigen. Oke. Kemudian katabolisme aerob sendiri itu adalah berlangsung melalui 4 tahap. Karena dia butuh oksigen, maka dia berlangsungnya lebih lama, yaitu dengan 4 tahap ini. Yang tentunya karena dia aerob, maka dia menghasilkan energi yang lebih besar daripada anaerob. Gitu. Oke. Tahap pertama namanya glikolisis. Gliko. Nah, glukosa. Jadi tahap yang pertama adalah pemecahan glukosa sendiri. Glikolisis itu adalah pemecahan glukosa di mana satu molekulnya bisa menjadi 2 asam pirufat plus energinya yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Glukosa sendiri adalah senyawa berkarbon 6. Asam pirufat berkarbon 3. Masih sama kan? Asalnya 6 dipecah biak jadi 2. Oke. Nah, dari proses pemecahan ini menghasilkan energi yaitu berupa ATP dan NADH. ATP atau adenosin trifosfat adalah senyawa berenergi tinggi yang bisa langsung digunakan oleh tubuh. Sedangkan NADH, tunggu dulu, kita bahas nanti. Sebentar ya. Lanjut. Dekarboksilasi oksidatif. Oke, lanjut. Sekarang ganti proses tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah pelepasan molekul karbon sehingga membentuk sebuah senyawa antara, yaitu asetil koenzim A, dan membebaskan karbon dioksida. Oke. Asalnya asam pirufat itu kan dia beratom 3C, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A 2C atau 2 karbon plus, nah 2 kali 2 ini kan 4C, cuma 4C. Nah yang 2 kemana? Yang 2 menjadi karbon dioksida, dan juga ada energi yang dihasilkan yaitu 2 NADH. NADH juga termasuk senyawa berenergi tinggi. Lanjut, Dowd-Krebs atau siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana siklus ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Jadi di dalam mitokondria bagian matriksnya Dowd-Krebs ini terjadi. Reaksinya yaitu dari 2 asetil koenzim A tadi diubah menjadi 4
karbon dioksida dan menghasilkan 2 ATP, 2 FADH, dan 6 NADH. Hanya dari 2 asetil koenzim A. Lanjut. Di transport elektron ini adalah pemberian harga untuk FADH dan NADH. Tadi kan FADH dan NADH itu adalah senyawa berenergi tinggi, tapi nggak bisa langsung digunakan, maka harus ada proses dulu namanya transport elektron. Transport elektron ini terjadinya di membran dalam mitokondria, di bagian membran dalamnya mitokondria. Oke. 1 FADH dihasilkan 2 ATP, dan 1 NADH dihasilkan 3 ATP. Mari kita hitung jumlah total ATP yang dihasilkan dalam 1 kali proses glikolisis 1 atom glukosa. Oke. 2 ATP, 2 NADH, 2 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH. Maka yang dihasilkan di sini 1 molekul glukosa tadi adalah 38 ATP. Ini jumlah kotor. Kenapa saya bilang jumlah kotor? Karena nanti di buku kalian pasti tulisannya 36. Nah, apa bedanya? Oke. Mungkin masih ingat kalian tentang makhluk hidup ini. Apa itu eukariot? Eukariot adalah makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti. Kalau prokariot belum. Berarti intinya apa? Kalau di eukariot berarti di organelnya itu ada 2 lapis membrannya. Karena membrannya ada 2 lapis, sehingga ketika asetil koenzim A mau masuk ke mitokondria, dia harus menggunakan energi dulu. Mau masuk nih dalam sebuah ruangan, maka harus buka pintunya. Nah, buka pintunya itu butuh energi, maka dirilis atau dihilangkanlah 2 ATP. Nah, hasil bersih energi untuk makhluk hidup yang eukariot adalah 36 ATP. Oke. Sedangkan untuk yang prokariot, dia kan belum punya membran inti, berarti mitokondrinya itu enggak seperti miliknya si eukariot, sehingga hasil dari glikolis dari proses katabolisme aerobnya dia bisa menghasilkan 38 ATP. Oke, oleh sebab itu kenapa ketika kita masuk ke peran bioteknologi dengan memanfaatkan kayak yeast atau jamur, kemudian memanfaatkan bakteri, apalagi kalau pernah tahu tempe, bikin tempe gitu kan. Kalau bikin tempe itu dia kan jamur nih, kecil-kecil, hidupnya juga nggak terlalu besar. Kalau cuma satu organisme juga nggak kelihatan. Tapi ketika mereka berkumpul, mereka bisa menghasilkan panas. Panas berarti mereka sedang melakukan katabolisme. Mereka sedang menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkannya juga besar karena dia termasuk makhluk hidup yang prokariot, kayak misalnya bakteri ya. Kalau yang prokariot misalnya bakteri. Oke, itu aja dari proses katabolisme. Terima kasih.